Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ta'lim mingguan kita pada hari ini bisa kembali terlaksana. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keberkahan, dan kelak mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin Allahumma amin. Minggu yang telah lewat kita telah berbicara tentang pasal yang pertama, yaitu arti ilmu, keutamaan dan keadaannya. Banyak bercerita tentang keutamaan menuntut ilmu, hadis dan ayat-ayat Al-Quran. Namun pada hari ini kita masuk pada pasal yang kedua, yaitu tentang niat ketika menuntut ilmu. Kemudian setiap penuntut ilmu tidak harus berniat ketika menuntut ilmu. Jadi niat ini salah satu pokok utama. Banyak kitab-kitab hadis yang ditulis para ulama-ulama. Jadi bab yang pertama biasanya yaitu tentang niat. Karena niat adalah pokok dari segala hal atau keadaan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Artinya semua amal itu tergantung pada niatnya. Kita sholat, niatnya lillahi ta'ala. Apa yang kita niatkan, niat kebaikan, maka lahirlah akan kebaikan. Sebaliknya, apabila niat kita buruk, ditakutkan, maka akan buruk juga hasilnya. Dan sabda Rasulullah SAW, kam min amalin yutasawwaru bi surati a'mali dunya wa yasiru bi husnin niyati min a'malil akhirah. Wa kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malil akhirah summa yasiru min a'malid dunya bisu'in niyah. Artinya, berapa banyak perbuatan atau amalan yang tampak dalam bentuk amalan keduniaan, tetapi karena disertai niat yang baik, ikhlas, maka menjadi atau tergolong daripada amal-amalan akhirah. Banyak amalan-amalan keduniaan yang melahirkan sebuah amalan akhirah. Contoh, cari nafkah, bekerja, itu amalan keduniaan yang melahirkan, jika kita niatkan untuk akhirat, maka menjadi amalan-amalan akhirah. Kita tidur, berniat, mudah-mudahan dengan tidur ini bisa menguatkan ibadah kita. Insya Allah akan berniat dengan amalan akhirah. Makan juga seperti itu, kita berniat supaya kuat untuk ibadah, insya Allah akan melahirkan amalan-amalan akhirah. Banyak perbuatan-perbuatan keduniaan, jika kita niatkan yang baik, selama perbuatan keduniaan itu tidak melanggar syariat, kita niatkan untuk akhirat, insya Allah akan menjadi amalan-amalan akhirah. Sebaliknya, berapa banyak perbuatan atau amal yang tampak dalam bentuk amalan akhirah, kemudian menjadi amalan-amalan keduniaan karena disertai niat yang buruk, tidak ikhlas. Contoh, sholat minta dipuji, minta dihargai, minta dipandang, atau yang lain-lain amalan akhirah yang bisa melahirkan dengan amalan-amalan keduniaan tadi. Jadi hendaklah bagi setiap penuntut ilmu, dalam menuntut ilmu harus dengan ikhlas. Jadi ini kunci utamanya. Sebagai penuntut ilmu,
kita harus ikhlas hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dengan menuntut ilmu, mudah-mudahan aku nanti kelak menjadi orang ini, itu. Dengan menuntut ilmu, mudah-mudahan aku kelak nanti dihormati orang, minta dihargai. Atau mencari kebahagiaan di akhirat. Jadi menuntut ilmu itu kita niatkan untuk kebahagiaan akhirat. Atau menghilangkan kebodohan dirinya dan orang lain. Tahu dengan aku menuntut ilmu ini, mudah-mudahan diri ulun tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dan orang lain, dan bisa membantu kepada orang lain yang orang lain ingin minta bantuan daripada kita. Selanjutnya, dengan menuntut ilmu menghidupkan agama dan melestarikan Islam. Nah, agama Islam akan lestari apabila para penuntut-penuntut ilmu selalu menghidupkan agama ini. Dengan apa? Ya, dengan bermacam-macam lah. Dengan memperlihatkan agama Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Karena Islam akan tetap lestari kalau pemeluknya atau umatnya berilmu. Agama Islam akan lestari, akan jaya apabila sebagai umatnya para penuntut-penuntut ilmu, terutama ilmu agama, maka akan jayalah Islam. Zuhud dan takwa tidak sah tanpa disertai ilmu. Jadi orang yang bertakwa, orang yang zuhud, itu tidak sah tanpa disertai dengan ilmu. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang berilmu. Syekh Burhanuddin, penulis kitab Al-Hidayah, menukil perkataan para ulama berikut ini. Amat besar kerusakan yang diakibatkan orang alim yang ceroboh. Jarsidin, amat besar kerusakan yang diakibatkan orang alim yang ceroboh. Orang alim berfatwa tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Hanya mengambil sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsunya. Yang lebih besar daripada itu, Jarsidin, adalah yang diakibatkan ahli ibadah yang bodoh. Berarti lebih parah lagi, yaitu orang yang ahli ibadah tapi bodoh. Ini lebih parah daripada orang alim yang ceroboh. Keduanya adalah penyebab fitnah serta di kalangan umat. Sebagian orang alim sekarang banyak membid'ahkan amalan-amalan yang tidak sependapat dengan mereka. Ini menjadi suatu fitnah di mana di kalangan masyarakat akhirnya bertikai. Terjadi permusuhan di mana-mana karena hanya berbeda pendapat. Yaitu bagi orang yang menjadikan sebagian panutan dalam urusan agama. Dalam menuntut ilmu juga harus disertai niat untuk mensyukuri nikmat akal dan kesehatan badan. Nah, jangan menuntut ilmu, alhamdulillah kita sehat. Dengan menuntut ilmu, alhamdulillah, mudah-mudahan akal ulun selalu diberikan yang mana yang baik, mana yang tidak baik. Akal kita berpikir karena kehidupan kita yang sesungguhnya adalah di akhirat kelak. Dan jangan sampai terpikir niat supaya dihormati masyarakat untuk mendapatkan harta dunia atau agar mendapatkan kemuliaan di hadapan pejabat atau lainnya. Jangan niat untuk menuntut ilmu kelak jika aku menjadi orang alim, minta dihormati di masyarakat, jangan. Atau mendapatkan kemuliaan di hadapan para pejabat. Kelak bila aku menjadi orang yang hebat,
maka aku akan mendapatkan harta yang banyak, mendapatkan pujian dari masyarakat, atau mendapatkan kemuliaan di hadapan para pejabat. Jangan sampai niat kita hanya untuk dunia. Jadi nuntut ilmu benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Hasan rahimahullah taala berkata, seandainya seluruh manusia menjadi budakku, pasti akan kumerdekakan semuanya dan akan ku bebaskan diriku dari wila, yaitu kesetiaan mereka. Nah, ini budak zaman dahulu, yaitu zaman Rasulullah SAW, masih diberlakukan budak. Budak itu seperti dijual belikan kepada tuannya. Tapi alhamdulillah itu sudah tidak ada lagi. Jadi apapun yang diperintahkan oleh tuannya, maka harus dilaksanakan. Jadi untuk saat ini tidak ada lagi perbudakan. Dan barang siapa yang dapat merasakan kelezatan ilmu, nikmatnya mengamalkannya. Jadi menuntut ilmu itu barang siapa yang mendapatkan kelezatan ilmu dan nikmat mengamalkannya. Jadi bila kita mendapatkan sebuah belajar, yaitu mendapatkan kenikmatan ilmu, maka yang lainnya itu tidak ada lagi. Tidak ada harga dan nilainya. Maka dia tidak akan begitu tertarik dengan harta yang dimiliki orang lain. Nah, lezat untuk beribadah, nikmat benar beribadah. Jadi kita tidak terpandang lagi harta yang banyak tadi, pemberian orang tadi tidak akan terpandang lagi. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan lezatnya menuntut ilmu, lezatnya beribadah dan mengamalkannya. Itu dipandang. Yang lain itu tidak akan ada nilainya lagi. Kalau kita sudah mendapatkan kenikmatan dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Al-Syekh Al-Imam Al-Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Safari Al-Ansari membacakan syairnya kepada Abu Hanifah. Abu Hanifah yaitu salah satu imam mazahib, imam yang 4, rahimahullah ta'ala. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk akhirat, pasti ia akan memperoleh anugerah kebenaran. Menuntut ilmu untuk akhirat, pasti ia akan memperoleh anugerah kebenaran dan kebahagiaan di akhirat dan di dunia dan di akhirat. Dan kerugian bagi orang yang menuntut ilmu hanya karena mencari kedudukan di masyarakat. Jadi menuntut ilmu kalau niatnya untuk minta dihormati tadi, maka menjadi satu kerugian. Boleh menuntut ilmu dengan niat dan supaya mendapatkan kedudukan di masyarakat kalau kedudukan tersebut digunakan untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Boleh kita menuntut ilmu supaya menjadi ini itu di masyarakat, supaya mendapatkan kedudukan. Jika aku sudah nanti bisa misalnya menjadi wali kota, jadi bupati kelak, niatnya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu dibolehkan. Kenapa? Karena jika kita memiliki kekuasaan, kedudukan, maka kita akan bisa mengajak manusia amar ma'ruf dan mencegah daripada berbuat perbuatan maksiat. Dan untuk melaksanakan kebenaran serta untuk menegakkan agama. Nah kan, aku menuntut ilmu, kelak kalau aku sudah bisa menjadi pejabat, kelak aku akan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, niatnya. Nah, itu dibolehkan. Bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri. Nah, bukan jika aku menjadi pejabat, jadi wali kota, jadi bupati, atau jadi apapun, hanya mementingkan diri sendiri atau mencari keuntungan diri sendiri, menumpuk harta yang banyak. Nah, ini tidak dibolehkan. Apabila niat kita karena untuk agama, amar ma'ruf nahi mungkar, itu dibolehkan dengan niat tadi. Jadi niat ini salah satu dasar utama kita sebagai penuntut ilmu.
Apabila niat kita untuk akhirat, amalan dunia untuk akhirat tadi, maka insya Allah akan melahirkan amalan-amalan akhirah. Sebaliknya, apabila amalan akhirah kita niatkan untuk keduniaan, maka itu juga hasilnya. Juga bukan karena keinginan hawa nafsu. Kalau aku jadi pejabat, kelak nanti tempat-tempat maksiat akan aku buka kembali. Atau tempat-tempat maksiat yang lainnya akan ku legalkan semua. Nah, ini tidak boleh. Yang demikian diperbolehkan sekedar untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, ini sekedar tadi diperbolehkan sekedar untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Boleh tadi kan sudah, apabila kita menjadi sesuatu yang kita niatkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin itu yang bisa ulun sampaikan dalam pembahasan kita hari ini tentang pasal niat ketika menuntut ilmu. Jadi niat ini sangat penting. Niat kita amalan dunia dengan niat akhirat insya Allah akan melahirkan amalan-amalan akhirah. Sebaliknya amalan dunia, amalan akhirah, jika kita niatkan untuk dunia, maka itu juga hasilnya. Jadi jangan sampai kita mengharapkan sesuatu yang bukan hak dan milik kita. Jadi benar-benar niat ini sangat-sangat penting dalam keadaan dan kehidupan kita saat ini. Apapun geraknya, apapun yang kita laksanakan, utamakan niat kita untuk akhirat. Mungkin itu yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa membenahi niat kita biar bisa menjadi amalan-amalan akhirah. Walaupun perbuatan kita perbuatan dunia, menjadi amalan-amalan akhirah. Sebaliknya amalan-amalan akhirah kita tetap kita niatkan untuk akhirat. Jangan sampai kita berniat untuk amalan akhirah, niat kita untuk keduniaan, minta dihormati, minta dihargai, mengharapkan harta dan kekayaan orang lain dengan agama dan amalan-amalan akhirat kita. Jangan. Mungkin itu yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan minggu depan bisa kita ketemu kembali dalam ta'lim mingguan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin.